Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita akan membaca sedikit tentang kitab Syarah Asma'illah Al-Husna fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Penjelasan nama Allah yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Kemudian kitab ini telah diteliti oleh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimallahu ta'ala. Menulis dalam halaman pertama Asma'ullah Al-Husna. Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, Al-Azim, Al-Majid. Allah Al-Kabir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Allah Al-Hamid, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Qawi, Al-Matin, Al-Ghani, Al-Hakim, Al-Halim. Allah Al-Af, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, Al-Rakib. Allah Al-Shahid, Al-Habib, Al-Latif, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Wadud, Al-Shakir, Al-Shakur, Al-Sayyid, Al-Samad. Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Qahir, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Hakam, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Bir, Al-Wahhab, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Karim, Al-Akram, Al-Ra'uf, Al-Fattah, Al-Razik, Al-Razzaq, Al-Hayy, Al-Qayyum. Ini semuanya adalah nama-nama Allah SWT. Kemudian Allah namanya adalah Nurus Samawati wal Ard, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Malik, Malikul Mulk, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Bari Al-Musawwir, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqid, Al-Wakil, Dhul Jalal wal Ikram, Jami'un Nas, Badi'us Samawati wal Ard. Al-Kafi, Al-Wasi'u, Al-Haqqu, Al-Jamilu, Al-Rafiqu, Al-Hayyu, Al-Sittiru, Al-Ilahu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Mu'ti, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Mubin, Al-Mannan, Al-Wali, Al-Mawla, Al-Nasir, Al-Syafi. Ikhwani fillah, ini semuanya nama-nama Allah. Jika kita menghafalkannya akan masuk surga. Bagaimana bentuk menghafalkannya? Kita memahami makna-maknanya, kita mempergunakan dalam doa-doa kita, dan kita berusaha menghafalkannya, maka kita akan masuk ke surga. Karena Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya, yaitu menghafalkannya, kemudian mempergunakan dalam doanya, kemudian mengerti maknanya, maka dia akan masuk surga. Penulis memulai dengan al-muqaddimah, pembukaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Penulis memulai dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa, berlindung diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan amal. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa tidak diberi petunjuk, disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kemudian kita semuanya bersaksi
kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang tidak bisa, yaitu Allah, ya, sembahan yang tidak bisa disembah la ilaha illallah wahdah. Itu kita bersaksi bahwasanya tidak Tuhan, ya, tidak sembahan, tidak Tuhan kecuali Allah. Yaitu maksudnya adalah tidak Tuhan, tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita senantiasa bersolawat menyaksikan bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya, Rasulnya, ya, dan kepada keluarga dan para sahabatnya pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya, salawat kepada mereka. Fa inna Allah qad ja'ala li kulli madlub sababan wa tariqan yusil ilaihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada suatu hal yang dicari itu sebab-sebab dan jalan yang menyampaikan kepadanya, kepada yang dicari itu. Dan wal iman huwa a'damul matalib wa ahammiha, dan sesuatu yang paling mulia untuk dicari itu adalah keimanan. Kita mencari apa? Mencari harta. Kita ketahui iman itu adalah sesuatu yang paling besar, paling penting dalam pencarian kita agar kita memilikinya, yaitu iman. Kemudian waqad ja'alallahu lahu asbaban, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iman itu sebab-sebab, tajlubuhu wa tuqawwihi, sebab-sebab yang bisa menarik dan menguatkannya. Allah telah menjadikan dalam iman itu sebab-sebab yang bisa menguatkannya. Kama kana lahu asbab tud'ifuhu wa tuhihi, sebagaimana Allah menjadikan sebab-sebab hal-hal yang juga bisa melemahkan keimanan. Maka di sini kita harus mengetahui apa yang menyebabkan iman kita kuat. Wa min a'dami ma yuqawwi al-iman, di antara hal yang menguatkan keimanan, wa yajlubuhu, dan bisa menarik iman itu, bisa yaitu kokoh, ya, tertarik untuk terus tetap teguh, adalah ma'rifatu asma'illahi al-husna al-warida fil kitabi wal sunnah wal khirs ala fahmi ma'aniha wa ta'abbud lillahi biha. Satu hal yang bisa menguatkan, di antara hal yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah, ya, adalah kita mengenal nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Jadi ini adalah hal yang paling penting, ya, paling besar dari hal yang menguatkan keimanan kita adalah kita mengenal nama-nama Allah yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kedua adalah wal hirsu ala fahmi ma'ani, berusaha untuk belajar dan mengerti maknanya. Jadi tatkala kita mengenal nama Allah, Allah adalah Ar-Rahman, kita harus mengenal Allah Maha Pemurah, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami maknanya. Yang ketiga adalah wa ta'abbud billah biha, kita beribadah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih beribadah kepada Allah dengan mempergunakan nama-namanya? Apa maksudnya? Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fada'uhu biha, berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama Allah itu, nama-nama yang baik itu. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah, yang merubah, menambahi dan sebagainya. Tinggalkan. Sayajzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas kelak
oleh Allah karena apa? Karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, di antara hal yang menguatkan keimanan kita adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah kita ambil dari Al-Qur'an pertama. Kedua, kita ambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan, ya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya tentunya. Yang kedua, setelah kita mengenal nama Allah, kita harus bersemangat untuk mengerti tentang maknanya, artinya kita harus mengerti. Yang ketiga adalah kita beribadah kepada Allah menggunakan nama-nama itu. Bagaimana? Yaitu firman Allah, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama al-husna yang baik, maka berdoalah, meminta kepada Allah menggunakan nama-nama Allah itu. Misalnya gini, tatkala kita berdoa Allahumma, ya Allah, kita sebut nama Allah yang lain. Tatkala kita meminta rezeki, ya Allah Ar-Razik, yang memberi, yang maha pemberi rezeki, atau Ar-Razzaq, berilah aku rezeki. Kita mengenal nama Allah Al-Ghaffar, yang maha pengampun, kita sebut ya Allah Al-Ghaffar, ampunilah aku. Kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha mengetahui, As-Sami, Al-Basir, Allah yang maha mendengar, maha melihat. Ampunilah aku ya Allah, tolonglah aku untuk takwa kepada Engkau. Kita menyebut nama-nama Allah. Itu adalah hal-hal yang menguatkan keimanan kita. Wa qad thabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dalam hadis Rasulullah SAW yang tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, 99 ya. Barang siapa ahsaha, ahsa itu apa ya? Menghitungnya, dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud barang siapa menghitung nama-nama Allah, dia akan masuk surga? Maksudnya itu adalah man hafidhaha, siapa yang menghafalkannya, wa fahima ma'aniha wa madluliha, dia memahami, man hafidha wa fahima ma'aniha wa madlulaha, siapa yang memahami makna-makna dan kandungan-kandungan arti daripada nama-nama Allah yang baik itu, ya, itu makna daripada barang siapa yang menghitungnya. Yang terakhir maknanya adalah wa asna 'alallahi biha, dia menyanjung Allah menggunakan nama-nama itu. Jadi misalnya kita sebut ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau At-Tawwab, ampunilah aku ya Allah, gitu ya. Jadi kita mengenal nama Allah, menyanjung Allah. Wa sa'alahu biha, meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Asmaul Husna. Jadi tidak hanya menyebut Allah saja, tapi menyebut nama yang lain. 99 itu kita sebut, ya. Jika mampu kita sebut ya Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhahir, Al-Batin, Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'ali, dan seterusnya. Kemudian wa'taqadaha, dan dia meyakini nama-nama Allah itu. Tatkala kita menyebut Allah Ar-Rahman, berarti Allah yang Maha Pemurah. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, berarti kita tidak putus asa, kita memahami makna, meyakini Allah Maha Pengampun. Maka kita terus bertaubat. Dakhala jannah, maka orang ini akan masuk surga. Jadi makna daripada man ahsaha dakhala jannah, barang siapa menghitungnya dia akan masuk surga, adalah barang siapa menghafalkannya, barang siapa memahami makna dan kandungannya, barang siapa memuji Allah menggunakan Asmaul Husna itu, dan barang siapa meminta berdoa kepada Allah menyebut dengan Asmaul Husna itu lalu meyakininya, maka dia akan masuk surga. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Fa ulima anna dzalika, maka diketahuilah bahwasanya
anna dzalika a'dham yanbu wa madah li husul iman wa quwwatihi wa thabatihi. Bahasanya hal itu, mengenal nama-nama Allah itu adalah hal yang sumber yang paling besar ya untuk yaitu kita mendapatkan keimanan dan kekuatan keimanan. Keteguhan keimanan adalah kita mengetahui Asma'ul Husna, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatul asma'il husna bi maratibiha ats-tsalas, dan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mengenal nama-nama Allah dengan bentuk kita mengetahui dengan derajat tingkatan tiga hal ini, tiga tingkatan ini. Yaitu pertama, ihsa'u al-Fatihah wa adadiyah. Pertama, martabat pertama, tingkat pertama, tatkala kita mengenal nama Allah, kita harus ihsa' al-Fatihah wa adadiyah. Kita harus menghafal lafaz-lafaz dan jumlahnya. Yang kedua, wa fahmu ma'aniha, memahami maknanya, wa madalluliha, kandungan-kandungannya. Yang ketiga, wa du'aullahi biha, berdoa kepada Allah dengan mempergunakan Asma'ul Husna itu. Kemudian du'aul tsana wal ibadah wa du'aul mas'alah, ia asl iman wal iman yarji ilaiha lianna ma'rifataha tatadamman anwa'a at-tauhid ats-tsalatsa, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-asma' was sifat, wa hadhihi al-anwa' ya ruhul iman. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa menyanjung Allah, berdoa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, doa dengan menyanjung Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ya Allah Maha Penyayang, Engkau Maha Terpuji. Setelah itu kita meminta, berdoa meminta apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, meminta surga. Setelah kita berdoa menyanjung Allah SWT, doa permintaan ini, doa dengan menyanjung dan doa dalam beribadah dan meminta kepada Allah, ini adalah pokok iman, pokok keimanan. Wal iman yarji ilaiha, keimanan kembali kepadanya. Jadi seorang tauhid, seorang yang mentauhid Allah itu diketahui dari doanya, permintaannya. Tatkala dia menyebut ya Allah Ar-Razzaq, ya Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dia tahu Allah Maha Pengampun, dia tahu Allah Maha Pemberi rezeki, maka dia mentauhidkan Allah. Dia hanya berdoa, dia mengangkat hanya kepada Allah, dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok keimanan, dan iman kembali kepadanya. Lianna ma'rifataha, karena mengetahui doa ya dalam peribadatan kita, doa meminta ya, mengetahui bahwasanya kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan tercakup dari ya, soalnya mengerti bahwasanya doa itu hanya kepada Allah, maka dia akan mengerti tentang tiga macam tauhid, tauhid rububiyah. Dia akan mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentakdirkan. Dia mengetahui tauhid rububiyah. Dia mengetahui tauhid uluhiyah, lalu dia persembahkan keyakinan itu dengan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Yang ketiga, dia menyebut nama-nama Allah. Tauhid asma was sifat. Wa hadhil anwa ya ruhul iman. Ruhul iman. Jadi tiga bentuk tauhid ini adalah ruhul iman. Seorang mengetahui Allah yang menciptakan, maka dia mengatakan ya Allah Al-Khaliq, pencipta, tolonglah aku ya Allah. Dia mengatakan Allah itu pencipta, memberi rezeki, ya Allah Ar-Razik, Engkau memberi rezeki. Dia pun meminta, mengangkat kedua tangannya, meminta hanya kepada Allah yang di atas langit dengan menyebut nama-nama Allah. Maka inilah dia telah menyebut, telah memiliki ruh al-iman, ruh keimanan.
wa asluhu wa ghayatu, dia mempunyai pokok-pokok dan tujuan keimanan, pokok keimanan. Wa kullama izdada al-'abdu ma'rifatan bi asma'illah, setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dia mengetahui sifat-sifat Allah, maka izdada imanuhu wa qawiya yaqinuhu, maka imannya bertambah dan keyakinannya pun bertambah. Bayan bagi lil mu'min, maka sepatutnya bagi seorang yang beriman an yabtula maqdurahu wa mustata'ahu fi ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi. Maka seorang andai berusaha dengan segala kemampuannya, kekuatannya untuk belajar mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa af'ali, dan perbuatan Allah, min ghairi ta'til, tanpa menolak, wala tamthil, tanpa memisalkan, wala tahri, tanpa menyimpangkan, merubah, wala takyif, tanpa menayakan. Bal takunu al-ma'rifatu, bahkan hendaknya seseorang di dalam mengetahuinya ini adalah diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akhiri pertemuan kita pertama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan datangnya dari syaitan, dari waswas syaitan. Dan saya mohon ampun dari saya jika ada kesalahan dari saya, dari waswas syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.